Assalamualaikum Tomoda Citaci. Gimana kabarnya? Semoga pada sehat semua ya. Mumpung lagi di taman, aku mau cerita sedikit tentang perjalanan kenapa aku bisa ke Jepang. Awalnya gak ada niat mau ke Jepang, tapi kadar Allah ya, kita gak tahu. Tiba-tiba ke Jepang. Ke Jepangnya kerja, bukan jalan-jalan doang. Dulu itu anak rumahan banget yang nggak tahu kemana-mana. Aku kan dari Lampung ya. Itu tuh nggak pernah namanya pergi jauh-jauh. Terus ketika lulus SMA, aku lulus SMK kan cari kerja apa, terus akhirnya ngeliat temen tuh banyak kan yang keluar negeri, ke Taiwan, Hong Kong, ingin ikut-ikut, terus nggak dibolehin sama orang tua. Jadi karena anaknya nurut, jadi ya udah ngikutin aja. Terus mula bisa ke Jepang itu karena waktu itu pabrik yang aku kerja di pabrik di Tangerang, itu pabriknya mau pindah, sedangkan pindahnya tuh jauh. Jadi kayak pokoknya nggak begitu serak di hati. Akhirnya bingung tuh kerja apa ya. Mungkin karena aku manusia yang belum bisa bersyukur, jadi kayak gaji segini kurang deh gitu. Akhirnya timbullah pengen rasa kerja di mana, terus akhirnya timbul pengen pergi ke luar negeri. Cuman bingung waktu itu kalau kerja ke luar negeri tuh harus gimana, harus lewat mana, nggak tahu, kayak katro gitu. Aku tuh nggak ngerti kemana-mana gitu. Terus akhirnya nggak tahu kenapa aku tuh jarang banget, aku tuh bukan anak medsos gitu, media sosial jarang banget buka IG, FB gitu tuh sebenarnya jarang. Terus tiba-tiba aku tuh buka IG, terus tuh ada story temen gitu, dia pakai seragam hitam putih. Mau kemana kan ditanya gitu, terus taunya dia bilang mau ke Jepang. Mau ikut dong gitu, gimana caranya. Terus dia bilang belajar bahasa dulu. Nah akhirnya tanya-tanya tuh itu prosesnya kayak gimana, terus jobnya apa. Nah terus temen tuh bilang jobnya itu perawat. Makin ya nggak bisa dong gitu, secara lulusannya bukan perawat, lulusan ekonomi manajemen. Terus kata temen nggak apa-apa, katanya ikut aja, yang penting kan bahasanya, belajar bahasa. Akhirnya resign dari pabrik yang di Tangerang itu, belajarlah bahasa Jepang. Belajarnya banyak menghafal. Namanya belajar bahasa itu kayak jenuh, tapi ada serunya gitu. Lama aku bukan di satu LPK terus berangkat, enggak. Kebetulan aku dari LPK yang pertama itu pindah, bukan karena apa-apa, karena waktu itu aku belum dapet job. Sebenarnya LPK yang pertama bukan jelek, bagus juga, cuma kebetulan rezeki aku yang ngeberangkatin, bukan yang LPK yang pertama. Nah waktu itu kebetulan, singkat cerita, aku diikutin interview sama LPK SDI yang ngeberangkatin aku yang pertama, terus nggak lulus. Nah dari situ kan apa mau pulang itu bimbang, antara pulang lah kan capek ya, kayak udah lama tapi belum bisa berangkat gitu. Terus ditawarin sama sensei, ikut aja ke Surabaya, belajar di Surabaya, terus nanti ada interview lagi. Akhirnya ikut ke Surabaya. Nggak tahu kenapa dulu anak penakut, anaknya penakut, nggak berani gitu kemana-mana, harus ada pendampingnya. Tiba-tiba ngelancong jauh
Dari situ belajar, ikut interview yang kedua, itu nggak lulus lagi, ngedon dong, nggak lulus, mana udah lama belajar. Akhirnya disemangatin sama teman-teman juga. Disitulah jadi kuat ya, namanya manusia kan pasti butuh orang lain untuk menguatkan. Terus akhirnya ikut lagi interview yang ketiga, dan alhamdulillah interview yang ketiga itu lulus. Dari situ udah lulus itu, oh belum, abis interview kedua kalau nggak salah, karena basicnya itu nggak ada keperawatan, akhirnya dari LPK itu diadain kayak apa sih, praktek gitu ke rumah sakit. Kebetulan waktu itu yang dituju ke rumah sakit Kediri, kerjasamanya sama rumah sakit yang ada di Kediri, Stikers Kediri. Belajar di sana karena awam ya, bukan orang kesehatan, jadi kayak belajar dari nol yang tentang kesehatan gitu. Akhirnya kan dapat sertifikat untuk kalau mau kaigo itu persyaratannya ada apa ya, kayak bukan sertifikat sih, pokoknya intinya tuh kayak kita tuh udah tahu gitu, bukan pengalaman juga, maksudnya udah tau lah kalau keperawatan tuh kayak gimana. Nah setelah pulang dari Kediri itu praktek, itu ada jadwal interview, diikutin interview lagi keperawatan. Waktu itu sebenarnya udah ke sensei bilang nggak perlu keperawatan, yang penting berangkat aja deh ke Jepang, mungkin rezekinya kali ya di Kaido. Akhirnya ikut interview itu udah secure gitu, mungkin nggak lulus lah gitu. Ternyata lulus, alhamdulillah. Akhirnya lulus. Terus akhirnya dari udah lulus itu ngurus-ngurus, kebetulan waktu itu apa sih, kayak ngebutuhinnya cepet. Nah diprediksiin waktu itu kalau nggak salah bulan 2 aku lulus interview. Terus biasanya kan prosesnya tuh 6 bulanan dari kelulusan itu keberangkatan. Terus waktu itu dapat kabar sekitar bulan 5 ini udah dibutuhin banget, bulan 5 harus berangkat. Itu posisinya kayaknya kalau nggak salah bulan puasa waktu itu, kalau bulan 5. Akhirnya takutnya nanti keburu berangkat terus nggak ketemu keluarga, akhirnya pulang di awal bulan 3 apa akhir bulan 2 itu pulang ke Lampung dengan tujuan takutnya nanti keberangkatannya itu bener pas bulan puasa itu di bulan 5, karena waktu itu sangat dibutuhkan, jadi harus segera berangkat. Akhirnya pulang, terus nggak lama dari rumah itu corona datang, jadi nggak boleh kemana-mana, yang di karantina, terus Jepang tutup. Akhirnya dari situ nunggu oh mungkin nantilah kalau pas bulan 5 udah bisa dibuka. Ternyata bulan 5 belum buka, bulan 6 belum, bulan 7 dengan setiap tanya kapan bukanya, mungkin bulan depan. Akhirnya sampai capek sendiri di rumah, lebih lama nunggu di rumah daripada belajarnya, jadi kotoba hilang dong. Terus ya udahlah, akhirnya namanya nggak pernah diasah di rumah, cuma main doang, makan, akhirnya lupa semua kotoba. Terus dapat kabar di bulan 9 akhir itu bahwa Jepang udah buka. Akhirnya proses ngurus eligibility-nya kan udah apa namanya, udah dari waktu itu udah keluar. Terus ngurus dikasih kabar awal bulan 11 berangkat. Di situ tuh kayak bener nggak ya berangkat, takutnya gitu, tutup lagi Jepang. Qadar Allah, taunya alhamdulillah berangkat di awal bulan 11, nyampe lah ke Jepang. Itu waktu itu prosesnya masih karantina ya di Jepang juga. Biasanya kan kalau ke Jepang itu pasti ada sebelum kerja
itu pasti ada namanya belajar dulu di Senta selama sebulan. Nah aku juga ngalamin belajar, cuma bedanya 2 minggu di awal itu karantina di hotel, karena waktu itu corona kan ya Mas ya, jadi harus karantina. Kebetulan waktu itu berangkatnya berapa orang ya satu rombongan waktu itu. Ada satu teman yang hasilnya tuh reaktif, akhirnya kita karantinanya melebihi yang lainnya gitu, kayak Jisuse dari Cina itu kayak mereka tuh bisa keluar dari hotel tuh bisa beli makan. Kalau kita sendiri enggak, udah kamarnya masing-masing satu orang, terus makan itu kita nggak boleh keluar, kita diambilin sama mereka kayak yang tahanan banget. Jadi ketika kalau pagi siang sore itu makannya tuh diantar ke kamar kita, cuma diantarnya itu di depan pintu, cuman belnya aja yang dihidupin bahwa udah ada makanan di luar. Itu rasanya mana pokoknya kayak gitu deh, nggak begitu suka, karena waktu itu juga dikasih makannya itu akhirnya 2 minggu itu udah dilewatin tuh di hotel, terus kita sisanya itu di Senta. Harusnya kan 2 minggu di Senta, tapi karena nggak tahu kenapa ya, jadi kita itu sekitar 20 harian di Senta, jadi lebih lama. Jenuh kan, malah pingin cepat kerja, maksudnya cepat kerja biar cepat ngasilin duit gitu. Taunya kita agak lama gitu di Senta, tapi ya udahlah, dinikmatin aja sampai akhirnya ada di titik sekarang tuh kayak rindu ya di Senta. Walaupun kayak gitu ketemu banyak teman-teman yang bukan dari satu negara, jadi seneng aja gitu kalau tahu flashback yang kemarin-kemarin sampai di tahap ini tuh kayak luar biasa deh segininya ya. Kalau kita sabar, Allah tuh pasti kasih yang terbaik. Setiap orang tuh pasti ada ujiannya masing-masing, beda-beda tergantung kemampuan kitanya. Allah tuh kasih ujian pasti nggak bakal melebihi batas kemampuan kita sendiri. Itu pun sama aku. Jadi kayak sekarang itu lebih bersyukur apa yang Allah kasih itu. Sekarang tuh lebih, ya Allah makasih, bersyukur dan bersyukur. Walaupun mungkin orang-orang taunya uploadan di media sosial itu seneng-seneng gitu, cuman orang nggak di antara 30 hari dalam 1 bulan itu kan nggak semuanya berjalan mulus. Jadi setiap orang pasti ada namanya kendala-kendala. Jadi buat teman-teman yang belum berangkat, apalagi nunggu karena kemarin corona, itu tetap semangat. Kan sekarang udah dibuka lagi, udah sebagian teman-teman juga udah pada berangkat, alhamdulillah ya. Jadi semangat buat yang belum berangkat, sabar-sabar aja, pasti Allah kasih yang terbaik. Terus nih buat teman-teman yang Jepang, tapi aku kan nggak tahu tentang Jepang, nggak usah khawatir, aku juga nggak tahu sama sekali. Yang aku tahu Jepang dulu itu cuma Doraemon, gak ada sama lainnya. Tapi setelah kesini kan nanti kita tahu dengan sendirinya setiap negara itu ya. Itu tadi cerita aku awal mula kenapa aku bisa sampai Jepang. Prosesnya itu panjang. Kalau mau intinya, kalau kita inget-inget yang kemarin itu, kita akan selalu bersyukur di hari ini, karena yang kemarin itu udah jadi pembelajaran buat kita diuji kesabarannya, sabar enggak gitu nungguin. Tapi alhamdulillah akhirnya sampai di titik ini, bersyukur, alhamdulillah. Ya udah, di video kali ini mungkin sampai sini aja buat teman-teman.
jangan nyerah,